Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Spensa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema pengajian kita yaitu mengambil hikmah dari pergantian tahun baru Islam dari 1442 Hijriah menuju tahun 1443 Hijriah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita sudah berada pada pergantian tahun baru Islam, yaitu tahun baru Islam 1443 Hijriah. Kita sebagai umat Islam, dengan adanya pergantian tahun baru Islam ini, ada yang dapat kita ambil momentum dengan banyak mengambil hikmah. Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari pergantian tahun baru Islam itu, di antaranya adalah kita sebagai umat Islam harus mampu memperbaiki diri kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Maka dengan adanya pertukaran tahun baru Islam, kita mampu menjadikan diri kita berkualitas, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Bagaimana meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah? Dengan cara memperbanyak ibadah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak berdoa, memperbanyak bertaubat, kemudian mengevaluasi diri kita terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini, terhadap baik dan buruknya. Kemudian kita berpikir apa yang kita lakukan untuk hari esoknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar yang berbahagia. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu bersyukur kepada Allah dengan adanya pertukaran tahun baru Islam ini. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan kepada kita, kamu yang mempunyai jiwa, kamu yang mempunyai hati, kamu yang mempunyai kehidupan, maka kamu harus bersyukur kepada Allah dengan cara bagaimanapun, dengan keadaan bagaimanapun, kata Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Namun jika kamu kufur, kata Allah, maka tunggulah azabku sangatlah pedih. Maka orang-orang yang mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah, walaupun kita berada pada masa pandemi, pada masa-masa yang sangat sulit, kita sedang dilanda musibah, namun kita orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, kita harus selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak berdoa kepada Allah agar kita terjauh daripada segala musibah, agar kita jauh daripada segala bentuk penyakit, agar kita menjadi orang-orang yang aman dari terhadap segala musibah yang menghampiri diri kita. Para pendengar Spensa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan adanya pertukaran tahun baru Islam ini, setidak-tidaknya kita mengenal hakikat waktu. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, sekiranya hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Dan sekiranya pada hari ini sama saja dengan hari yang sebelumnya, kita termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung itu adalah bahwasanya hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Maka oleh sebab itu berfikirlah kita, apa yang sudah kita perbuat selama ini terhadap baik atau buruknya,
maka kita harus menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri di antara kamu memikirkan apa yang sudah kamu perbuat untuk hari esok. Dan takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan hal yang seperti itu Allah jelaskan kepada kita apa yang dapat kita petik hikmahnya, bahwasanya waktu akan segera berlalu. Waktu yang telah berlalu tidak akan bisa lagi kita ambil, tetapi waktu yang masih ada ini kita bisa memperbaiki diri. Tetapi setidak-tidaknya ketika waktu yang telah berlalu kita bisa memikirkan dan mengevaluasi diri kita. Apa saja dosa yang sudah kita perbuat, apa saja perbuatan yang tidak memberi manfaat, dan setidak-tidaknya untuk hari esok kita tidak akan lakukan dosa itu lagi, dan kita tidak akan memperbuat hal-hal yang tidak memberi manfaat. Kita harus melakukan trik-trik untuk kedepannya, bagaimana kita menjadi orang yang memberi manfaat bagi manusia dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena besok di padang mahsyar orang yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah, yang bagus kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita meninggal dunia, kata Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, tidak akan bergerak telapak kaki manusia itu menuju ke surga ataupun ke neraka, kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama yaitu masalah umur, kemana umur kamu habiskan. Yang kedua adalah masalah ilmu, kemana ilmu kamu pergunakan, apakah sudah kamu amalkan atau belum sama sekali. Yang ketiga adalah masalah harta, dari mana harta kamu dapatkan dan untuk apa harta itu kamu pergunakan. Kemudian yang keempat adalah masa muda, ketika kamu muda apa saja yang sudah kamu perbuat untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, dan untuk orang lain. Semoga kita termasuk orang yang selalu mengevaluasi diri setiap waktu, agar kita menjadi orang yang selalu memberi manfaat buat diri kita, orang lain, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.